banyak banyak yang berubah lah dari cara pemerintah, dari pendekatan pemerintah ke masyarakat. Contohnya mulailah muncul tokoh-tokoh politik seperti Ridwan Kamil atau siapa itu Risma, Ganjar juga kan gitu, yang populis lah istilahnya gitu kan. 2019 juga saya pulang dari Bali ke Medan hanya untuk nyoblos? Khusus nyoblos Jokowi saat itu. Oh gitu. Terus hari ini kenapa nggak ikut Jokowi? Kayak yang lain-lain gitu lah. Ya udah mulai agak melenceng kita lihatnya gitu kan. Abangnya melenceng atau Pak Jokowi? Pak Jokowi lah. Oh, Pak Jokowi. Karena kita lihat waktu saya ngerasanya awalnya kan denial gitu ya. Ke Jokowi itu nggak mungkin lah gini nggak mungkin. Tapi begitu siapa itu Pak Budi Ari ya? Budi Ari masuk Projo kan. Projo jadi Menkominfo. Apa gitu korelasinya gitu kan. Terus si Kaisang jadi Ketua PSI. Terus ada putusan MK. Nah di situ mulai saya membuka kesadaran, ngelihat ke belakang itu, ini ada yang nggak bener nih. Ternyata ada permintaan 3 periode, ada permintaan masa perpanjangan, dan itu ada beritanya semua gitu. Melalui perwakilan datang ke ketua partai dan sebagainya. Dari situ saya ngerasa ini udah gak benar gitu. Ini udah keluar jalur. Jokowi menurut saya ingin cawe-cawe lah istilahnya. Cawe-cawe untuk pemilu ini. Terus gimana tanggapan abang terkait pemilu 2024 ini bang? Apa yang membedakan dari 2 periode sebelumnya yang abang ikuti? Ya lebih brutal gitu ya, brutalnya itu. Brutal ya? Brutalnya abang sampai pakai kata brutal itu ya? Iya brutal. Karena ya semua udah dikondisikan. Gitu, dari PJ-nya, dari gubernur ya? Kepala desa udah dikumpulkan kan gitu kan. Terus MK aja kita nggak percaya kan gitu. Dari awal gitu. Sampai ada orang bilang, lah ini hasil pemilu ini mau dilaporin MK, ada pamannya di sana. Iya, ada pamannya. Terus kita mau sengketa pemilu, mau yakini apa kan gitu. Cawe-cawe, bansos gitu. Bansos apalagi gitu kan, digelontorkan berkali-kali lipat di saat pemilu. Itu sih ngelihatnya. Setelah pemilu udah nggak ada lagi bagi berasnya. Bagi berasnya nggak ada, habis. Justru berasnya naik. Iya. Berlanjut. Jadi sebrutal itu abang melihatnya ya? Brutal, itu bagi saya brutal. Harusnya kan dia kan setelah masa jabatan ya udah bersikap negarawan lah. Legacy yang positif lah. Legacy yang positif. Ya dia mendukung demokrasi kan gitu. Sekarang kita indeks demokrasinya itu udah turun. Iya, itu saya cek konten abang terakhir. Turun banget ya. Drop. Abang nggak takut bang berkomentar? Ini kan wajah abang kan nggak bisa kita lihat sebagai WNI bang. Maksudnya di media itu kan abang tetap aja bule gitu loh. Ngomongin pemilu gitu ada intervensi, ada semacam apa gitu. Saya kan orang Indonesia. Oh itu tadi gitu ya. kan. Intinya udah clear soal itu bang. Gak mungkin saya ngomong begini, berani dong ngomong begini bisa kena tangkap saya besok. Ya kan, kalau ngomong politik. Betul. Karena udah lengkap berkasnya, ya bebas dong. Sudah bebas. Sebagai orang Indonesia, orang dalam. Jadi bebas ya? Dalam NKRI. NKRI gitu. Ya. Kira-kira ada apa gitu bang, hujatan atau semacam apa? Banyak kalau sekali pasti. Hujatan bang. Tuh banyak. Kalau sekarang kan tren hujatannya 16%. 16% ya? Ya. Terus apa yang abang kira-kira bisa lihat lah dari kecurangan pemilu yang kemarin terjadi bang? Apa yang kira-kira abang bisa prediksi ke depan? Gitu? Prediksi ke depan? Nah ini kalau misalnya Prabowo Gibran ya, udah lancar masuk, otomatis cara-cara seperti ini kan bisa dipakai 2000. Pilkada maupun di pemilu berikutnya. Kayaknya lebih bagus nggak usah pilpres deh. Ngabisin anggaran. Anggaran ya kalian bisa atur sedemikian rupa. Ya ngapain ada pemilihan presiden, terus ngapain orang ada kampanye kan gitu. Iya. Kalau kita lihat kemarin itu yang lebih banyak kampanye siapa? Yang lebih banyak di istana siapa kan gitu. Iya, Bisa suaranya begitu luar biasa, itu pasti ya begitu, udah sistematis.
menurut saya. Tapi ini Bang, maksudnya kan Abang pasti punya wawasan yang cukup luas lah, karena Abang juga punya keluarga dari luar negeri gitu ya, dari Jerman tadi Abang katakan ya. Bagaimana Abang melihat posisi Ketua KPU, Ketua Bawaslu hari ini gitu loh Bang? Dengan ada banyaknya kasus-kasus begini, tapi masih gagah dengan posisinya hari ini gitu loh. Ya gini, ini balik lagi ke atasnya. Atasnya begitu, bawahnya juga begitu. Kan mereka juga posisi di atas Bang. Siapa nih? Ketua Si Bawaslu, Bawaslu. Ketua KPU. Atas, ya presidennya begitu. Oke. Bagaimana ya, bawahnya begitu juga. Ini kan balik lagi ke etika presidennya. Iya. Etika presidennya bagus, ya pasti ke bawah juga nggak berani begitu. Iya. Oke. Bahkan yang Bawaslu, KPK dan sebagainya. Iya, iya. Ya soalnya kan di beberapa negara maju kita lihat, katakanlah sebagai direktur kereta api misalnya di negara Jepang atau apa, kan itu kan sudah biasa ketika ada kecelakaan langsung mengundurkan diri hari itu gitu loh. Bos ini nggak lanjut. Dan ini udah melanggar etika, mungkin ada lebih 2-3 kali mungkin ada pelanggaran Lebih. Ketua KPU. Tapi masih aja duduk gitu. Lanjut. Nah, itu ada pelanggaran kode etik kan. Ada kemarin. pelanggaran kode, ada banyak sekali pelanggaran kode etik di MK, di KPU juga sudah banyak, tapi Pede aja terus. pede aja ya. Ya itu kan, ya udah begitu sifatnya. Hal-hal semacam ini membuat Abang semakin suka politik atau justru makin mundur? Mungkin jadi apa? Nah, ini Jokowi membuat saya cinta politik. Pada endingnya dia membuat saya benci politik. Gitu Bang ya? Iya. Karena akhirnya ya balik lagi, kita lompat mundur sebenarnya. Mundur ya Bang? Mundur dengan cara-cara begitu. Keluarga Abang ada yang setuju atau pro kontra juga soal posisi Abang ngomongin pemilu begini? Ada pro kontra. Kontra juga banyak. Orang kan kalau ngelihat Pilpres ini, ya kalau kita tanya, kenapa sih pilih 02? Coba. Enggak. Ngambang gitu kan. Itu Kalau ada kemarin nyokap surveinya 02 loh. Mahasiswa kemarin biar hancur sekalian katanya. Nah, itu ya survei dari UGM tuh ya. UGM. Oh nyokap Bapak 02? 02. Saya tanya gitu, Mama kenapa sih 02? Saya suka sama Kaisang. Oke. Kaisang atau tidak- Gibran? Kaisang. Kaisangnya? Kaisang. Oke. Maka Kaisang itu nggak ada loh di kertas suara. Iya. Ya nggak peduli gitu. Dikasih hal yang rasional juga nggak masuk. Ya berarti ada sebagian kalangan masyarakat ini menilai 02 ini bukan soal Prabowo Gibran. Tapi orang masih memikirkan Jokowi. Memikirkan Jokowi ya. Iya. Dan itu berarti Makanya Abang alasannya itu nggak pernah. Kalau kita kan, saya 03 gitu. Kenapa sih pilih Ganjar? iya. Saya pingin pendidikan di Indonesia bagus. Oke. Jelas gitu. Iya. Saya pingin kesehatan tuh Oke. bagus ke daerah. Gitu. 02 ngambang. Ngambang. Gitu. Karena ada Jokowi di sana. Oke. Itu gimana? Prabowo-nya gimana? Gibran-nya gimana? Programnya gimana? Iya. Nggak bisa mereka jelaskan. Iya. Tapi sebagai gimmick, menurut Abang gimana? Bahkan makan siang gratis dibahas loh Bang hari ini di pemerintahan. Makan sih. Kadang dibahas, kadang enggak gitu. Ada sekolah yang udah mencoba menerapkan gitu-gitu. Makan sih, kalau nggak salah Ganjar juga udah lakukan kan di itu, Ada. di pendidikan gratis. SMK. Waktu di debat itu kan Prabowo sendiri bahkan nggak bisa menjelaskan. Ya, sebutan terhadap Gibran Rakebuming Raka memang nggak enak banget ya. Dia dipanggil sebagai anak haram konstitusi. Bagaimana itu ya? Tentu ini sesuatu hal yang tidak diinginkan, tapi memang nyatanya atau faktanya dia dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman ya sebagai paman dari Gibran itu sendiri yang memutuskan perkara gugatan terhadap batas usia minimal dari calon presiden dan wakil presiden pada saat itu sehingga Gibran bisa lolos karena pamannya ada di sana. Nah, teman-teman, karena itu maka netizen atau masyarakat memberikan sebuah job
ya bahwa Gibran ini sebagai anak haram konstitusi. Kenapa dibilang anak haram? Ya karena dia dilahirkan dari eh, kecatatan demokrasi, ya. Nah, sekarang kita akan lihat beritanya seperti ini, teman-teman. Oke, Presiden Joko Widodo memperkenalkan anggota keluarganya sebelum berangkat menuju gedung DPR, MPR. Ia memperkenalkan istrinya Iriana dan anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Gibran dipanggil Jokowi kemudian berdiri jejer dengan mengenakan batik lengan panjang. Ia menunjukkan muka marah. Ia memperkenalkan diri dengan nada sedikit ketus karena beberapa waktu lalu ada media yang menyebutnya anak haram. Rupanya, teman-teman, bukan hanya anak haram konstitusi, tapi ada juga waktu itu dia dipanggil sebagai anak haram ya. Oh, ini beritanya 2014 loh, teman-teman. Coba kita ketik anak haram konstitusi ya. Oke, ini ada ini anak haram konstitusi. Ya, pasti akan mengarah kepada Gibran ya. Ini dia. Gibran anak haram konstitusi wajib didiskualifikasi. Ini 7 Februari 2024 ya. Kita tunggu tindakan KPU selanjutnya. Beranikah KPU mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden? Masih ada waktu sepekan dengan waktu yang cukup untuk didiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan diganti dengan figur lain. Nah, ini juga yang diminta oleh tuntutan ya di Mahkamah Konstitusi. 01 meminta supaya Gibran tidak ikut ketika pemilu ini akan diulang ya. Apakah ada kemungkinan pemilu ini diubah? Ya, menurut saya sih mungkin bisa jadi. Ya, kenapa bisa jadi? Karena kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi sekarang bukanlah pamannya Gibran. Jadi mudah-mudahan bisa tegas, ya, bisa mengambil keputusan yang benar demi bangsa dan negara kita. Demokrasi berjalan dengan baik, ya. Demi demokrasi Gibran seharusnya mundur sebagai cawapres. Itu sudah disampaikan sebelumnya, tapi ya namanya dinasti politik ya mana mau, ya kan, dia kan ingin berkuasa ya, tidak mungkin lah dia mengundurkan diri, sangat tidak mungkin ya. Jadi Gibran itu dianggap sebagai anak haram konstitusi ya. Ini sudah disampaikan di berbagai media, di Instagram ya, di YouTube, dan ramai tentang hal itu, menyatakan bahwa Gibran sebagai anak haram konstitusi. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait dengan julukan Gibran sebagai anak haram konstitusi yang dilahirkan oleh Anwar Usman ya. Bahkan Mahfud MD juga sebut Gibran itu sebagai anak haram Mahkamah Konstitusi, anak haram konstitusi. Memang teman-teman terlalu memaksakan sih ya pencalonan Gibran ini. Kenapa? Kalau dia mengikuti prosedur dan tidak buru-buru, ya dia pasti akan menjadi seorang pemimpin yang
dinantikan ya. Pasti, tidak mungkin tidak. Tapi ya itu tadi pengen berkuasa dan pada akhirnya menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan itu. Jadi bermasalah dia. Nah, belum lagi nanti diputusin oleh eh, Mahkamah Konstitusi. Kalau gugatannya dikabulkan, gugatan 01 dan 03 dikabulkan, udah habis tuh si Gibran, ya kan? Dia tidak akan bisa eh, mencalonkan diri. Kalau lihat ini komentar-komentar netizen, teman-teman bisa perhatikan karena kan kalau komentar-komentar di YouTube atau di Instagram atau dimanapun itu mewakili suara hati dari rakyat. Kali ini saya sangat setuju dengan Tempo. Kalau dulu Tempo bilang Jokowi Pinocchio, saya masih bela Jokowi. Tapi ternyata benar Jokowi tukang bohong. Ngomongnya mencela-mencela. Kalau sudah disindir begitu, masih juga nggak ngerasa malu. Berarti sudah sangat kebangetan, urat malunya sudah putus. Demi menyelamatkan negeri tercinta Indonesia, mari seluruh rakyat yang cerdas untuk memilih calon pemimpin yang baik dan amanah yaitu Ganjar. Udah lewat kali ya. Kecuali nanti ada pemilu ulang ya. Kalau pemilu ulang belum tentu juga Ganjar Mahfud yang akan tampil. Bisa jadi Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo bisa jadi. Jadi head to head dengan Anies Baswedan. Bisa, itu kemungkinannya besar kalau pemilu ulang. Ganjar Mahfud MD paling pilihan rasional. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting jangan Gibran aja ya. Yang penting jangan Gibran. Karena Gibran ini terlalu dini.